Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Christopher Arman, asal dari jurusan Matematika, dan di sini saya akan menjelaskan tentang resume PBAK 2021 pada hari ke-1 dan hari kedua. Dan pada hari ke-1 saya akan menjelaskan 2 materi, dan pada hari kedua saya akan menjelaskan 4 materi. Kita mulai pada hari ke-1. Materi pertama yaitu tentang pemimpin masa depan adalah orang yang membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasi, bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik nasional maupun internasional. Kedepankan kesantunan akhlakul karimah, karena visi misi kampus UIN Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dan dalam memadukan sains dan Islam. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor tapi mahasiswa itu sendiri. Secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional, tentu harus mencapai reputasi regional. Kalau sudah mencapai prestasi yang membanggakan internasional maupun nasional, tentu para mahasiswa akan diterima kerja dengan mudah. Karena itu semuanya kualitas perguruan tinggi merupakan upaya untuk pengelolaan manajemen kampus agar mahasiswanya meraih prestasi yang luar biasa, yang nanti juga akan berpengaruh pada besaran dari bukan yang kalian membayar semua keunggulannya. Keunggulannya perguruan tinggi keislaman UIN Malang yaitu berada di bawah naungan Kementerian Agama, berada di bawah naungan, di antara mempunyai keunggulan kita punya itu mahal, karena itu wajib membayar mahar. Sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan. Mahat adalah untuk kebutuhan santri selama proses pembelajaran di Mahat yang akan ditempa dalam pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun. Bersamaan 1 tahun pertama di Mahat ini sudah mulai belajar bahasa asing yang berikutnya, yang juga ada hakiki bagi tahfidz. Dan ini pilihan kalau hati sama, tapi kalau Mahat Al-Jami'ah Pusat Bahasa itu wajib hukumnya bagi semua mahasiswa dengan adanya fasilitas yang bagus. Pada materi kedua saya akan menjelaskan tentang kampus UIN Malang masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kerjasama kita bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan pelatihan mahasiswa, sehingga kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional, sehingga pada masa yang bersangkutan ketika lulus dengan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Dari laporan sementara, tidak sedikit mereka awalnya mendapatkan lapangan kerja yang awal mulanya makan, kemudian berketerusan, di mana mereka kerjasama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan pelatihan mahasiswa. Misinya sama dengan kita bekerjasama dengan beberapa lembaga sosial atau beberapa organisasi seperti ini, desain yang lebih dalam islami dan yang lain dalam rangka memperkuat posisi kelembagaan yang mungkin sudah disampaikan dalam waktu dekat ini. Pembangunan kampus S3 di kampus yang nilainya luar biasa, nanti itu adalah komitmen yang akan memakan beberapa ruang kelas seperti fakultas teknik yang amanah dari donatur, agar kita membuka untuk teknik keluar fakultas sains dan teknologi yang sebenarnya sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan
kriteria yang semakin diversity dalam rangka implement Smart University. Kerjasama juga yang akan kita lakukan dengan perankingan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam rangka mendapatkan kategori kita untuk kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan aset. Yang berakibat setidaknya beberapa persen jumlah prodi itu yang sudah akreditasi. Kemudian prodi itu jumlah program studi akuntansi lembaga akuntansi nasional, termasuk juga yang sudah 100% dari jumlah itu yang dilakukan semua dan masuk perguruan tinggi kelas dunia. Dan pada hari kedua, materi pertama dan kedua, saya akan menjelaskan tentang DEMA dan SEMA UIN Malang. Apa itu DEMA? Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang disingkat DEMA, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja yang sudah disepakati oleh Senat dan mahasiswa, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan Kementerian DEMA Universitas, kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan dan menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semuanya dimaksudkan untuk upaya pengembangan soft skill dari UIN Malang. Ada 6 kementerian, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri yang akan mengkoordinasikan di lingkungan UIN Malang. 2. Kementerian Luar Negeri untuk gerak langkah eksternal. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, dan lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, politik. Dan 4. Kementerian Agama, bentuk upaya berkolaborasi kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Integrasi itu akan kita temukan titik-titik yang kemudian akan menjadi kekuatan bagi kita. 5. Kementerian Pembangunan dan Kreativitas, yaitu untuk berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa kemahasiswaan agar menjadi satu kesatuan. Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu lebih ke publikasi apa yang dilakukan dalam beberapa kegiatan. Strukturnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pengembangan, Kementerian Agama, Kementerian Komunitas. Selama satu periode DEMA ke depannya menjadi prioritas program kerja. Yang kedua adalah SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ di balik layar. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesional. 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA. Tugasnya, yaitu salah satu tugasnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan persetujuan ke setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja kebijakan DMAO. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima membahas usulan yang berkait dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA. Komisi Senat, yaitu terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, staf ahli, dan terdiri dari 4 komisi. Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi Informasi dan Komunikasi. Dan pada materi ketiga di arah kedua, saya akan menjelaskan tentang unit kegiatan mahasiswa dari UIN Malang yang terdapat sekitar 15. Yang pertama adalah Menwa, yaitu UKM Resimen Mahasiswa. Menwa, sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 1959 di Jawa Barat, yang selama dilatih di Kodam Siliwangi. Asas dan pendirian Menwa adalah 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. UKM Pramuka, program kerja yaitu perkemahan, wirakarya, temu alumni, dan family gathering. Dan tugas adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, dan lain-lain. Dan ketiga adalah UKM KSRPMI, yaitu tugasnya ada pendelegasian, latihan pra-ujian PMI, latihan bersama, forum ilustrator, dan 6 ujian PMI. 4. UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat seni menyanyi dalam paduan suara, ya. 5. UKM Seni Religius, yaitu UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, merupakan lembaga otonom yang jalur koordinator dan bergerak dalam bidang seni islami. 6. UKM Teater. UKM Teater adalah salah satu UKM di UINMA berdiri sejak 1986 yang kemarin baru aja ulang tahun pada 18 Agustus. Nah, sekarang berusia 35 tahun. 7. UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina adalah satu-satunya organisasi pencinta alam di UIN Malang. Kegiatan dilakukan adalah rekreasi, kegiatan sosial, olahraga, kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Yang ke-8 UKM Unior. Unior merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang memfasilitasi siswa dalam bidang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, basket, sepak takraw, catur. 9. UKM Koperasi Padang Bulan, yaitu menjadikan koperasi mahasiswa UIN Malang yang mandiri, aspiratif, dan wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang koperasi. 10. UKM Komus, yaitu UKM tentang musik. 11. UKM Taekwondo. 12. UKM Jepret Club, yaitu UKM yang tentang fotografi. 13. UKM Simfoni Radio FM Malang, yaitu tentang UKM yang berkegiatan tentang radio. UKM LKP2M, yaitu sebagai wadah dan kualitas dan kuantitas kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada dunia keilmuan.
15 UKM inovasi, yaitu unit aktivitas pers mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Dan pada materi keempat pada hari kedua, yaitu materi terakhir adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yaitu kunci dalam mengendalikan pandemi yaitu disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 adalah turunnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dalam sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, kekerasan pada anak. Dalam sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan kriminalitas. Dalam sektor pendidikan, meningkatnya bantuan kuota, bantuan subsidi upah, dan tiga kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan dan menyiapkan diri secara intelektual dan menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UMPTKIN yaitu menjadi kesatuan teknopreneur dan menjadi generasi unggul. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.